Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan banggakan, Habib Murtado, Kiai Haji Yunan Askaruzzaman, Komisi Fatwa MUI Pusat, Ketua Umum Alam Jabar, Adinda Irfan Pasrian, Ipang, segenap panitia penyelenggara acara Mujahadah Shalawat Ummi, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di Yaumil Hisab nanti. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam Islam dikenal 3 istilah yang berakar pada kata dasar yang sama, yaitu ijtihad, mujahadah, dan jihad. Semua itu merupakan pengembangan dari kata dasar jahadah yang berarti kesungguhan. Jika ijtihad merupakan kesungguhan pada aspek pemikiran, dan jihad merupakan kesungguhan pada aspek fisik, dan mujahadah merupakan kesungguhan pada aspek ruhani. Secara istilah, mujahadah diartikan sebagai memerangi dorongan nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan dengan cara menempa diri dan mental sesuai tuntutan syariat atau agama. Sederhananya, mujahadah merupakan rangkaian kegiatan peribadatan yang dimaksudkan untuk membersihkan diri dari segala keburukan dengan semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab memang sejatinya kita hidup dan menjalani hidup di dunia ini semata untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika Allah sudah ridho, maka sebenarnya selesai semua urusan kita. Semua jalan pasti akan terbuka, pertolongan Allah selalu di depan mata, dan kita pun akan ridho dengan semua kehendak dan takdir yang telah ditetapkan untuk kita. Apalagi ritual mujahadah ini dipandu dengan pembacaan sholawat ummi, di mana sholawat ummi dikenal sebagai sholawat yang mengandung hikmah untuk pembersihan hati, sehingga hati pembacanya diharapkan senantiasa dalam keadaan jernih dan bijak dalam menangkap suatu hal. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mengasah mata hati atau mata batin memang sangat perlu di era seperti saat ini, di mana dinamika sosial mengalami gejolak yang cukup tinggi akibat badai pandemi COVID-19 yang berdampak pada semua aspek kehidupan, terutama aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Tetapi dengan mata hati yang terasah, kita justru akan melihat bahwa dampak pandemi COVID-19 di Indonesia dapat memberi hikmah kepada kita semua, khususnya hikmah bagi para pemangku kebijakan dan pengambil keputusan di negara ini. Bahwa ternyata kita sebagai bangsa mengetahui kelemahan-kelemahan fundamental yang selama ini belum terungkap secara terang benderang, sehingga kelemahan-kelemahan itu harus menjadi titik awal pekerjaan besar bangsa ini ke depan. Dengan pandemi ini, kita sempat menyaksikan dan melihat sendiri bagaimana ketahanan sektor kesehatan kita yang hampir kolaps ketika terjadi ledakan jumlah pasien COVID. Tenaga medis pun berguguran, fasilitas kesehatan dan alat medis yang kekurangan di sana-sini, juga kualitas kesehatan masyarakat kita yang ternyata rentan dengan komorbid atau penyakit bawaan akibat pola hidup yang tidak sehat. Kita jadi mengetahui dengan terang benderang bahwa industri alat-alat kesehatan kita ternyata didominasi produk impor. Sementara beberapa anak bangsa yang mencoba memproduksi sejumlah alat pendukung medis di tengah pandemi belum mendapat kepercayaan dari kita sendiri. Mulai dari produk ventilator sampai vaksin merah putih dan vaksin Nusantara. Pandemi juga memberikan hikmah kepada kita di sektor pendidikan yang selama ini tidak terbuka secara terang benderang, yaitu kualitas pembelajaran kita ketika dihadapkan kepada pola baru, belajar dari jarak jauh atau online,
termasuk kesiapan dukungan sarana dan dukungan infrastruktur, telekomunikasi di desa dan pelosok negeri. Pandemi juga memberi hikmah kepada kita tentang ketahanan sektor sosial bangsa ini, terutama bagaimana negara hadir menjangkau masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial, sementara masih banyak data yang salah dan tidak tepat sasaran. Pandemi juga memberi hikmah sekaligus pekerjaan besar kepada kita untuk memikirkan ulang bagaimana ketahanan ekonomi bangsa ini di sektor industri manufaktur dalam negeri, mulai dari skala UKM hingga menengah dan besar. Banyak pekerjaan rumah yang akhirnya terungkap dari pandemi COVID-19 yang menyimpulkan bahwa ada kelemahan-kelemahan fundamental di negara ini yang harus kita segera benahi. Dan pembenahan itu tidak dapat dilakukan secara parsial atau sebagian demi sebagian, tetapi harus menyeluruh dan menyentuh akar persoalannya. Dan akar persoalan yang terjadi di Republik ini adalah belum terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah mengapa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mengajak semua elemen masyarakat untuk mendukung upaya amandemen konstitusi dengan menekankan kepada satu semangat, yaitu amandemen konstitusi sebagai momentum untuk melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa ini. Karena perbaikan atas persoalan-persoalan fundamental bangsa ini, mulai dari penyempurnaan sistem ketatanegaraan, penguatan lembaga perwakilan, dan peluang bagi putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi pemimpin nasional hingga arah kebijakan perekonomian nasional kita, hanya dapat dilakukan melalui penyempurnaan konstitusi, dan itu harus ditempuh melalui amandemen konstitusi. Dan kami di DPD RI komit dan bersepakat bahwa amandemen harus menjadi momentum untuk perbaikan bangsa ini. Sehingga cita-cita luhur para pendiri bangsa, termasuk cita-cita luhur para ulama pejuang di masa sebelum kemerdekaan, dapat kita wujudkan. Semoga mujahadah dan salawat Umi ini memberi dorongan energi langit kepada kita semua sehingga kita mampu meneguhkan sikap untuk memperjuangkan kebenaran demi kebaikan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Wallahu muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.